Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Agustian Gilang Fernando, dan kali ini kita akan belajar mengenai regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Contoh dari data berketelitian rendah yaitu data hasil pengamatan, percobaan di laboratorium, atau data statistik. Data ini disebut juga dengan data hasil pengukuran. Pada data hasil pengukuran, pencocokan kurva berarti kita membuat fungsi yang menghampiri titik-titik data tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi. Jadi kita secara garis besar, regresi adalah kita mencari sebuah kurva linier yang kurva itu mewakili perilaku dari data kita. Seperti itu. Lalu prinsip regresi kuadrat kecil, kali ini kita akan membahas itu, least square regression, yaitu pertama, fungsi yang akan kita buat untuk regresi itu mengandung sesedikit mungkin parameter bebas. Jadi kalau parameternya banyak, maka harus kita sederhanakan dulu. Yang kedua, deviasi fungsi dengan titik data dibuat dengan minimum, dibuat seminimum mungkin. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas dulu. Mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai regresi dan interpolasi. Apa perbedaan dari regresi dan interpolasi? Mari kita lihat secara visual. Baik regresi dan interpolasi ini, itu saya ambil datanya nilainya sama. Jadi bisa teman-teman lihat dan teman-teman cek juga, titik-titik kotak-kotak ini berada di titik yang sama dengan baik regresi maupun interpolasi. Tapi yang membedakan penggunaan regresi dan interpolasi itu adalah cerita di balik data yang diambil atau diberikan ke kita. Kalau regresi, datanya itu dia berketelitian rendah. Kalau interpolasi, dia berketelitian tinggi. Kalau secara visual pun sebenarnya bisa kita bedakan juga regresi. Kalau regresi itu adalah polinom berderajat 1 ya. Kalau interpolasi dia berderajat banyak. Dan kalau interpolasi dia melewati titik-titik dari setiap data. Sebenarnya tidak harus melewati semuanya sih, tapi errornya itu dia lebih kecil daripada regresi. Kalau regresi dia errornya lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, kapan kita menggunakan regresi dan polinom interpolasi saat datanya tadi dia dari hasil pengukuran. Kalau polinom interpolasi dia dari fungsi yang ingin kita sederhanakan. Misalnya kita punya sebuah fungsi yang kompleks, kita ingin sederhanakan dengan menggunakan dalam bentuk polinomial, kita bisa menggunakan polinom interpolasi. Atau mungkin ada sebuah angka di tabel literatur dan kita ingin sederhanakan dalam bentuk polinomial, bisa kita gunakan juga polinom interpolasi. Dan juga hasil pengukuran, tapi dia pengukuran yang ketelitiannya itu tinggi. Kalau regresi ya tadi ketelitiannya adalah rendah. Yang kita ingin bahas adalah di sini adalah regresi lanjar atau regresi linear. Ada juga beberapa regresi, tapi yang kita bahas adalah regresi lanjar seperti itu. Kalau kita punya data pengukuran, pasti data pengukuran itu memiliki error terhadap teori seperti itu. Bisa dilihat titik-titik ini, kotak-kotak ini kan dia tidak pas berada di garis ini, maka pasti ada namanya error. Merah-merah ini dia menggambarkan deviasi ini. Jadi yang ingin kita minimumkan adalah deviasi ini. Jadi panjang dari garis merah ini kita ingin dia itu minimum. Kalau kita kita mengasumsikan jika x, y, y adalah titik data kita akan membuat garis linear atau garis lanjar fx sama dengan ax plus b. Yang mencocokkan data sehingga deviasinya adalah RI YI dikurangi F. Ini harusnya XI ya. FXI sama dengan YI dikurangi AXI plus B. Jadi deviasi ini merah-merah ini ya. Itu dia nilainya akan sama dengan RI sama dengan YI data kita dikurangi FXI, yaitu dari fungsi garis linear kita.
Lalu kalau deviasi tadi kita kuadratkan dan kita jumlah total keseluruhannya, misalnya kita bersimbol R besar, maka R besar sama dengan sigma dari 1 hingga data Kn, R1 kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi AXI dikurangi B kuadrat. Agar R minimum, maka kita turunkan, karena di sini kita punya dua variabel yang ingin kita cari, yaitu A dan B, maka kita menggunakan turunan parsial, yaitu DRA, DEA, dan juga DRA, DR, DA, dan DR, DB. Dari turunan parsial A, R terhadap A, kita dapat negatif 2 sigma XI dalam kurung YI dikurangi AXI min B sama dengan 0. Sama dengan 0 karena kita ingin minimum ya, kita sama dengan 0 kan. Sebenarnya relatif minimum maksimum ya. Lalu dari DRDB kita dapat negatif 2 sigma YI dikurangi AXI dikurangi B sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, dikurangi 2 persamaan dibagi dengan negatif 2, kita dapat XI dalam kurung YI min AXI dikurangi B sama dengan 0. Dan YI sama dikurangi AXI dikurangi B sama dengan 0. Kalau kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, kita dapat sigma XI YI dikurangi sigma AXI kuadrat dikurangi sigma BXI sama dengan 0. Yang bawah sigma YI dikurangi sigma AXI dikurangi sigma B sama dengan 0. Lalu kita buat menjadi, kan ada dua yang ingin kita cari, yaitu A, nilai dari A, dan nilai dari B. Maka yang tidak punya koefisien baik A maupun B, kita taruh di ruas yang sebelah kanan. Maka yang di ruas sebelah kiri ada AA dan juga BB. Dari sini kita bisa keluarkan, karena A adalah, dia kan konstanta ya, sebenarnya konstanta, dan B juga konstanta, A ini juga bisa keluar, maka A dan B bisa keluar dari operasi sigma. Sigma B di sini nilainya sama dengan BN atau B dikali dengan banyaknya data. Dari sini kita bisa menggunakan beberapa metode, misalnya substitusi, dan ya metode apapun yang biasa teman-teman lakukan dalam menyelesaikan persamaan linear seperti itu. Persamaan linear dua variabel berarti di sini ya. Bisa substitusi, eliminasi, metode Cramer dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mau menggunakan matriks. Kalau kita ubah jadi matriks, A dan B-nya kita ambil jadi sebuah matriks vektor, maka di depannya ini kita punya matriks sigma XI kuadrat, sigma XI, sigma XI, dan juga N. Dan juga di ruas kanan kita punya sigma XI, YI, sigma YI. Lalu untuk mencari A, maka determinan dari yang ruas kanan ini dan ya determinan yang atas ini, ini adalah, sebenarnya bisa teman-teman buktikan sendiri ya, yang seperti ini. Tapi secara singkat, ini dari mana? Ini dia adalah dari ruas kanan ini. Yang ini dia adalah dari yang matriks depan ini, yang kolom kedua. Dan yang bawahnya, pembaginya adalah matriks yang depan ini. Maka kalau kita cari determinan yang atas dan determinan yang bawah, kita dapat determinan yang atas sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ya, beda ya. Beda. Sigma XI kuadrat dan dikurangi sigma XI kuadrat, dan dalam kurung sigma XI kuadrat itu beda. Kalau yang depan ini sigma XI kuadrat itu sigma, bukan, X-nya itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau yang ini itu jumlahnya dijumlah dulu baru dikuadratkan, seperti itu. Kalau yang B sama dengan Y rata-rata, Y bar dikurangi A X bar, seperti itu.
A masih bisa kita sederhanakan lagi sebenarnya menjadi, kalau kita bagi dengan N, ini N-nya habis, bukan habis ya. Ya, kita bagi dengan N pokoknya. Jadi N per N kan satu ya. Hilang, hilang, ini hilang. Kalau sigma XI dibagi dengan N, maka jadinya X bar atau X rata-rata. Kalau sigma YI dibagi N, dia adalah Y bar. Tapi kan kalau kita ingin membagi dua-duanya, kan kita butuh N kuadrat. Agar tidak mengubah nilai dari persamaan kita, maka kita kalikan dengan N juga. Yang bawah sama, N-nya hilang, dan juga sigma XI kuadrat, biar jadi X bar kuadrat, kita kalikan dengan N seperti itu. Ingat bahwa di sini N X bar itu dia juga sama dengan sigma X seperti itu. Sigma X bar. Dan N X bar yang bawah juga sama sigma X bar. Maka bisa kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya sama B sama dengan Y bar. Y rata-rata dikurang dengan A X bar atau X rata-rata. Itu saja untuk pengantar regresi. Nanti kita akan belajar mengenai contoh soalnya dan tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan regresi. Nanti kita belajar menggunakan regresi dengan Excel atau mungkin Google Spreadsheet, dan juga kita bisa pakai Desmos, kita juga bisa pakai Python seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.